Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala fil Qur'anil Karim wa mahalalna wa masabahna wa mastaghfarna wa ma sulaina ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa TV One, dalam rangkaian tausiah subuh dan para jamaah, sahabat muslimah dan adik-adikku yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam era 5.0 atau digitalisasi industri memaksa kita menggunakan teknologi media sosial sebagai bagian dari perilaku manusia pada saat ini. Kita dipaksa untuk kemudian tidak boleh lepas dengan apa yang dimaksud dengan media sosial atau electronic system. Untuk apa Ibu? Harapannya adalah untuk mempermudah. Tapi yang terjadi tidak seindah apa yang diharapkan dari apa yang dimaksud era digitalisasi ini. Menunjukkan bahwa siberkreasi media atau hoax yang ada di media massa dapat menghancurkan mental kita. Karena apa Ibu? Banyak sekali bukan hanya lisan yang tidak terjaga, tapi juga jari-jari tangan kita yang tidak terjaga. Terjadinya kekerasan, minta maaf, dalam rumah tangga, terjadinya kekerasan di sekolah, bullying dan lain sebagainya, termasuk konflik-konflik yang terjadi di instansi kita, di tempat pekerjaan kita formal dan non formal, disebabkan oleh ketidakmampuan diri kita untuk menahan lisan dan jari-jari tangan kita. Ibu bisa bayangkan bagaimana itu semua menjadi pusat konflik. Kita kalau berkonflik Bu, nggak bicara saja sedikit dengan suami, rasanya tuh 1 menit tuh rasa 1 jam, 1 jam itu rasa sehari, sehari tidak bicara itu rasanya 30 hari, benar nggak sih? Tapi saya ingin sampaikan Ibu, bagaimana sesungguhnya kita membutuhkan orang lain. Dengan rasa butuh itulah membutuhkan pasangan, membutuhkan kehidupan sosial dengan pihak lain, dengan orang lain, dengan saudara kita, itulah kemudian dapat memunculkan apa yang dimaksud dengan rahmat Allah. Tapi ada tidak yang kemudian akhirnya memunculkan konflik? Ada. Sakit hati, luka batin, aku masih trauma ya. Itu dia ngomong gitu di grup, keluarlah itu grup ipar. Ya Bu ya. Yang punya ipar, tiba-tiba masuklah itu mertua, langsung intervensi, anu, mantu langsung pada keluar di grup. Ini misalkan di kantor Ibu, saking tidak kuatnya, mending gua keluar deh daripada gua tekanan batin gitu ya. Kenapa ia keluar? Karena ada lisan dan jari yang tidak terjaga. Tapi Ibu, jangan rusak mental kita, jangan rusak kesehatan fisik dan mental kita dengan hal-hal yang seperti itu. Maka apa yang diajarkan oleh Rasulullah? Maafkan. Maafkan, lapangkan dada dan ikhlaskan. Kenapa Ibu? Kalau tidak akan menjadi penyakit buat diri kita, buat diri sendiri. Ibu pernah dengar? Itu dia kemarin baru ngaji, katanya sakit mah. Kok tahu-taunya udah wafat aja? Cuma sakit mah Bu, katanya katanya sekedar sakit mah kasih obat itu selesai. Tapi sesungguhnya bukan persoalan mah, tapi sesungguhnya adalah ia terlampau tekanan batin.
terlampau dibawa rasa sakit dan kecewa ia terhadap pasangan hidupnya. Ada tidak suami yang tekanan batin terhadap istrinya? Nah, ini jamaah yang jawab perempuan ya, ada ya. Ada. Karena apa? Istrinya terlampau banyak mengatur dan tidak memberi ruang untuk ia memiliki privasi. Ustazah nggak ngerti sih. Kalau nggak diatur sama saya, dia nggak akan begitu. Hei, jangan kau katakan seperti itu, wahai istri-istri soleha. Maafkan, ikhlaskan. Mengapa harus memaafkan? Karena memaafkan itu bagian dari keimanan. Suatu ketika ada seseorang public figure datang kepada saya. Kak Nuri, saya tanya sebelumnya, itu bagaimana fitnahan yang kemarin itu luar biasa dahsyatnya. Terus beliau katakan apa? Saya memaafkan semua orang yang memfitnah saya. Tapi sesungguhnya perilaku ia menzolimi saya, biarlah Allah yang memberi azab. Seperti itu Bu, beliau katakan, saya terkaget-kaget. Bagaimana ia mengimani hal itu, padahal ia punya uang untuk mensomasi. Tapi dengan kalimat ia katakan, saya memilih memaafkan dan menyerahkan semua kepada Allah. Tapi ada juga hal-hal yang memang menyangkut nama baik, menyangkut keluarga besar dan lain sebagainya. Jika kemudian mengambil jalur hukum, itu hak. Tapi yang paling hakiki terlebih dahulu adalah memaafkan. Ibu, di dalam Al-Quran dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wal ar. Wa in tubdu ma fi anfusikum yuhasibkum bihillah. Fayaghfiru liman yasha. Allah ingatkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang tersembunyi di hatimu atau di luar hatimu, sesungguhnya Allah Maha tahu. Allah lah yang akan memberi peringatan. Atas apa Ibu? Atas yang dilakukan melalui hati maupun apa yang dilakukan melalui lisan kita. Bagaimana sesungguhnya kita pahami bahwa setiap kejadian yang ada di muka bumi ini, yang terjadi di diri kita ini, semua semata-mata merupakan jalan atau takdir yang sudah diberikan oleh Allah. Maka bebaskan hati kita semua, bebaskan pikiran kita semua untuk memaafkan. Kak Nuri gak pernah ngerasain sih rasanya difitnah. Udah, wajah kayak gini nih Bu, mudah banget difitnah orang. Kamu begini ya, kamu tuh begini ya. Udah pernah dirasain. Tapi saya memilih diam. Mengapa saya memilih diam? Saya tidak ingin lisan saya bisa melukai orang lain, maka saya memilih diam. Tujuannya apa? Bukan ingin membangun citra, karena saya meyakini jika saya memaafkan dan saya meminta kepada Allah, ya Allah berikan petunjuk kepada orang yang memfitnah saya agar hatinya terbuka, agar dia tahu yang hak adalah yang hak, yang batil adalah batil. Karena apa? Tidak ada yang hak, yang baik berbasis kebatilan. Baik tetap baik, haram tetap haram. Halal tetap halal, haram tetap haram. Jadi pastikan itu semua bahwa, apa Ibu? Bahwa kata maaf adalah hal yang terbaik di dalam hati dan diri kita untuk memberikan yang dimaksud dengan kesehatan mental dan bertambahnya keimanan kita semua. Demikian jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu yang lebih baik pada kesempatan hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.